Ada sebuah perubahan yang cukup fundamental di lanskap perpajakan Indonesia. Sebuah peraturan baru PR 17 PJ 2025 baru saja dirilis, dan ini bakal mengubah cara perusahaan-perusahaan terbesar di negara kita mengurus pajak mereka. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya. Coba tebak, di mana sih perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia itu bayar pajaknya? Mungkin kedengarannya sepele, tapi Jawabannya ternyata baru saja berubah total. Kalau Anda mikir jawabannya ya di kantor pajak terdekat dari lokasi mereka, pemikiran itu sekarang udah nggak sepenuhnya relevan lagi. Pemerintah baru aja ibaratnya menggambar ulang peta administrasi pajaknya. Nah, aturan main baru inilah yang kita sebut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17, atau gampangnya PR 17. Intinya apa? Peraturan ini memetakan ulang di mana para wajib pajak kelas berat ini harus terdaftar. Dan ini bukan sekedar geser-geser administrasi kecil ya, tapi sebuah restrukturisasi yang cukup besar. sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu istilah yang harus kita pahami dulu. Anda bakal sering dengar saya bilang KPP. Itu singkatan dari Kantor Pelayanan Pajak. Anggap aja KPP ini semacam kantor cabangnya Direktorat Jenderal Pajak, tempat semua urusan administrasi pajak kita diurus. Pasti Anda bertanya-tanya kan? Kenapa sih harus ada perubahan sebesar ini? Tujuannya apa? Nah, jawabannya itu ternyata bagian dari sebuah proyek modernisasi yang skalanya jauh lebih besar dari sekedar peraturan ini. Jadi gini, peraturan yang lama yang dari tahun 2020 itu dianggap sudah nggak cukup lagi untuk kebutuhan zaman sekarang. Aturan baru ini dirancang untuk satu tujuan besar, mendukung sebuah sistem digital super canggih yang namanya Core Tax Administration System. Anggap aja ini adalah mesin baru perpajakan Indonesia yang serba digital. Jadi, perubahan peta ini adalah langkah krusial biar para wajib pajak terbesar bisa nyambung dengan mulus ke sistem modern ini. Terus gimana cara kerjanya? Konsep utamanya itu satu kata, spesialisasi. Biar gampang, bayangin deh sistem kesehatan. Kalau kita cuma butuh periksa batuk pilek, kita ke klinik umum terdekat kan? Tapi kalau amit-amit butuh operasi jantung, kita pasti cari dokter spesialis di rumah sakit khusus jantung kan? Nah, logika yang persis sama sekarang diterapkan untuk wajib pajak. Sistem baru ini menciptakan 3 kasta kantor spesialis. Di level paling atas ada KPP wajib pajak besar, ini buat para raksasa ekonomi. Di bawahnya ada KPP khusus, ini untuk sektor-sektor yang unik, misalnya investasi asing atau minyak dan gas. Dan yang terakhir, ada KPP Madya, untuk perusahaan-perusahaan skala menengah ke atas yang juga punya kontribusi signifikan. Peraturan ini bisa dibilang fungsinya mirip kayak Biro Jodoh Pajak. Tugasnya adalah memasangkan atau menjodohkan tipe wajib pajak tertentu dengan kantor spesialis yang paling pas buat mereka. Dasarnya apa? Ya dari sektor industrinya, skala bisnisnya, dan karakteristik unik lainnya. Jadi, gimana penjodohan ini dilakukan? Nggak asal tunjuk kok. Pasal 2 di peraturan ini ngejelasin kriterianya. Pemerintah akan lihat data-data penting, omsetnya berapa, asetnya seberapa besar, dan yang paling penting, perusahaan ini bergerak di sektor apa. Tujuannya cuma satu, supaya setiap perusahaan dilayani oleh kantor pajak yang paling ngerti seluk-beluk bisnis mereka. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh di level paling puncak, yaitu KPP wajib pajak besar. Pembagiannya logis banget. Kantor besar 1 misalnya, fokus ngurusin pertambangan dan keuangan, 2 sektor yang aturannya super kompleks. Sementara itu, perusahaan BUMN malah dapat perlakuan khusus. Mereka punya kantor pajaknya sendiri yang dibagi lagi berdasarkan sektornya. Ini semua tujuannya untuk menciptakan pusat keahlian. Spesialisasi ini juga berlaku ketat untuk perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Ada 6 kantor pajak yang khusus didedikasikan buat mereka, dan masing-masing punya fokusnya sendiri. Misalnya, KPP PMA 1-3 fokus ke industri berat kayak kimia dan mesin, sementara KPP PMA 4-6 lebih ke sektor agribisnis dan tekstil. Dan bukan cuma itu, ada lagi kategori-kategori spesialis yang sangat unik. Contohnya, semua perusahaan yang sahamnya sudah terdaftar di Bursa Efek, mereka punya KPP sendiri. Begitu juga entitas asing, mulai dari perusahaan, orang pribadi, bahkan sampai penyedia layanan e-commerce dari luar negeri. Dan tentu saja, sektor strategis seperti minyak dan gas juga dapat rumahnya sendiri. Oke, kita udah tahu siapa dijodohkan dengan siapa dan di mana. Sekarang pertanyaannya, gimana sih proses perpindahan administrasinya ini berjalan buat si wajib pajak? Ribetnya ya? Ternyata, prosesnya cukup jelas dan diatur di pasal 6. Ada 3 langkah simpel. Pertama, Dirjen Pajak nerbitin surat keputusan resmi. Kedua, wajib pajak yang bersangkutan akan dikasih tahu minimal sebulan sebelumnya.
Jadi nggak ada tuh yang namanya kejutan mendadak. Ketiga, KPP yang baru akan langsung menerbitkan NPWP dan surat terdaftar baru. Selesai, proses pindahan beres. Nah, ini dia poin yang paling penting. Sejak tanggal resmi yang disebut saat mulai terdaftar itu, semua urusan pajak si perusahaan, baik itu haknya maupun kewajibannya, semuanya terpusat di satu kantor spesialis yang baru. Jadi, nggak ada lagi cerita administrasi yang terpecah-pecah di banyak tempat. Semuanya jadi satu pintu. Oke, setelah kita lihat detail-detailnya, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih makna dari semua perubahan ini, baik buat dunia usaha maupun buat Indonesia secara keseluruhan? Jadi, kalau kita rangkum, ada 4 tujuan utama di balik semua ini. Pertama, spesialisasi. Artinya, petugas pajak jadi makin jago dan paham seluk-beluk industri yang mereka awasi. Kedua, sentralisasi, yang berarti perusahaan besar sekarang cukup berurusan dengan satu kantor saja. Ketiga, tentu saja efisiensi, karena proses administrasi jadi lebih ramping. Dan terakhir, yang jadi fondasi semuanya, modernisasi, yaitu integrasi total dengan sistem digital core tax. Semangat dari reformasi ini bisa kita simpulkan dengan kalimat yang keren ini. Ini bukan sekedar memindahkan folder dari satu meja ke meja lain. Ini adalah sebuah upaya sadar untuk menciptakan pusat-pusat keunggulan atau Centers of Excellence yang didedikasikan untuk melayani mesin-mesin penggerak utama ekonomi negara kita. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Dengan adanya pelayanan yang jauh lebih fokus, lebih ahli, dan lebih efisien bagi para pemain ekonomi terbesarnya, kira-kira potensi dan efisiensi baru apa ya yang bisa terbuka bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang?